LL, tapi ini agak menjorok ke bawah. Dan bisa dikatakan kesempatan di bawah sebenarnya banyak space juga untuk masing-masing tim, Boy. Gue suka dari Adri sih, harusnya dia bisa ngebaca bantingan ini biar dia tuh segera buat masuk ke center zone. Karena menurut gue ini advantage buat dia untuk ambil kompon-kompon yang bener-bener worth it buat mereka bisa stay untuk di circle-circle berikutnya. Ya tapi kayaknya yang sadar gak cuma Andre dah. Lo lihat Zenox langsung muter ke arah bawah juga. Bahkan Boom langsung meninggalkan pos mereka di arah LL. Ingin mempercepat kontrol zone mereka di bagian luar dari Los Leonesnya. Sementara Bigetron yang baru aja turun dari mobilnya dan lagi-lagi yang mereka temukan adalah Shadow Esports. Emang jodoh nih dua tim. Iya, tadi Reizi pun juga nampaknya agak gatel juga ketika mereka tahu bahwa ada pawai 7 besar di sebelahnya untuk coba diintrik-intrik tembak tipis. Dan Bigetron yang lain nampaknya juga mengikuti instruksi dulu melihat situasi sekitaran mereka. Ada yang menyusul atau tidak, ada yang membayang-bayangi juga atau tidak. Tapi ARPM katanya sebentar lagi akan coba mendeteksi pergerakan dari tim KZE maupun dari Bigetron. Tapi yang sudah kita lihat adalah Adre yang sedari awal dinotis terus oleh Microboy. Masuk ke dalam circle dan diganggu sedikit Dewa United maupun dari Mekjo yang sudah masuk ke dalam. Ya tapi berani banget tadi Adri ngebuka tembakan hanya demi ngebuat satu mobil dari Shadow Esports cabut, tapi di arah lain dari Kansa malah yang bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Tenski dari ARPM langsung tereksekusi dengan sempurna. Walaupun adanya beberapa threat yang dikirimkan, tapi ada gangguan datang dari Bigetron Exal. Sebuah steal elimination dilakukan oleh Bigetron. Pecah poin pertama untuk BTR. Yes, Axel masih coba memanfaatkan dulu permainan dari area perbukitan. Di range yang tadi dibilang sama Cowboy ribet sebenarnya bermain seperti ini. Namun pemanfaatan mereka, membaca situasi sekitaran mereka. Ternyata ada satu kesempatan. Coba menyicil mereka, poinnya tipis ke arah dari Mekjo. Kali Federales sudah melakukan tembakan cukup beruntun. Tapi belum ada satu takedown yang berhasil ataupun peluru yang masuk cukup deras. Dan sekarang poin Caikeri agak benar-benar sabar untuk melakukan tailing. Lihat Rezi yang dari tadi masih ngebuka posisi juga. Kayaknya mereka pengen banget kontrol tempatnya Kanza deh untuk ngambil. Supaya mempermudah jalur rotasi berikutnya juga untuk Bigetron. Karena kan Kanza lagi nge-split nih. Yang harusnya bisa di-retake satu tempat split mereka supaya Bigetron bisa mengontrol dengan lebih mudah lagi. Tapi begitu zonanya ke bawah LL di skip bro. Yeah. Gak ada yang mau masuk ke arah LL, cuma Nightmare dan juga Pandum yang mau bersemayam di arah sekitaran LL. Tapi Kanza gak harus ditabrak kan Boy oleh BTR Boy. Jangan dong. Fight-fight yang menurut gua nggak perlu sih karena Tabrak sih Boy. Udah begini sih Boy. Zonanya nggak kesana. Mending fokus aja untuk dapetin zona-zona pinggir kayak gudang ataupun rumah dewa di LL yang mungkin bakal bisa mereka manfaatin buat zona kedepannya sih kalau menurut gue. Tapi agak ganggu sebenarnya kalau misalkan gak dihajar cuy. Kalau Masalah better di belakangnya ada Voin, dia itu. udah tahu kalau si Voin ini pasti bakal ngekorin mereka. Oke. Ini ribet banget sih nih, rumah dewa, apart biru, gudang hejo, terus juga gudang bata di sebelah kiri dari Los Leones sih. Ini membuat mereka benar-benar harus menahan diri. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah bukan diri merekanya, tetapi gembosan dari vehicle tiba-tiba saja dari Peko tertangkap basah di dalam dari satu gudang bata. Dan akhirnya dari tim Pandum dapatkan poin tambahan. Namun dari sayangnya RRQ, mereka harus bermain agak lebih sabar dan Bigetron yang membayang-bayangi mereka sudah ada satu komunikasi yang harus mereka lancarkan bahwa ini tempat ada orang dan RRQ sudah bersiap diri di gudang hejo. Ya ini mau gak mau harus segera dicek dengan cermat ya. RRQ udah kena HBD satu kali tuh tadi sama tim Pandum. Yes. Terus BTR tiba-tiba somehow mereka dapetin satu pemain dari ARPM. Makanya jumlah poin mereka sekarang ada di 2 dari segi elimination. Dan mereka juga dapetin info bahwa RRQ ada di gudang depan. Sampai aneh nih kita nih ngeliatin ngomongin tim atas tanpa adanya AE. AE gak kelihatan ya? Iya, dari Kita notisnya top 5, Pandum sampai Zenos, Adre. Sampai SE bahkan. SE pun juga masih terspotlight dengan baik. Tapi AE, tim yang selalu kita bangga-banggakan, ini benar-benar gak kelihatan sama sekali untuk disorot. Bahkan Pak produsernya aja ogah untuk nyorotin mereka. Ya mungkin karena Aya lagi rotasi, mereka ngambil bagian timur. Tapi Mereka kalau- nyari sisi yang paling kosong soalnya. Ya kalau kita lihat di match-match terakhir-terakhir ini tuh AE malah justru ngambil posisi yang sepi dari Hah? Acul?
Terlalu terlena nampaknya dari Acul. Ngerti sih emang BU ya. Ngerti emang. Perbekalan untuk late game tapi Northrend kayaknya pun juga bakal kalah. 1 poin yang memang harus mereka telan. ARPM masih belum mampu menunjukkan at least sekali gameplay. Ataupun one game wonder istilah dari Eldoge. Terlalu konyol sih buat Acul tadi Ya, sih. konyol sih. Kayak kok bisa lo asik looting tiba-tiba gak ngedenger langkah dari belakang Ya tuh. mikirnya 1 udah cabut lah itu. Gimana coba rumusnya tiba-tiba dia lengah kayak gitu tapi ada Shomas gone juga. Dari Boom, mau gak mau harus kehilangan 1 punggawa mereka tanpa perlawanan loh itu tadi. Easy peasy untuk ARPM tapi untungnya bisa dibalaskan dengan cepat. Dan hanya kehilangan 1 pemain saja. Sementara dari Shadow Esport yang sudah mendapatkan area gudang hijau ini. Begitu banyak spot yang terbuka karena memang gudang hijau nih celahnya banyak banget sebenarnya. Apalagi yang ditempatin sama Shadow Esport. Yes, dan juga bagaimana dari tim Nightmare sekarang, Fnatic terpantau mereka ada di apartemen biru. Sebelah kiri pun masih belum ada pembatasan-pembatasan pergerakan. Hanya mengintip-intip saja, membuat dari Bigetron agak gatel. Ada informasi Dewa United, Sondara. Pastinya bisa mereka lahap, tapi sabar banget dari tim Bigetron. Lagi permainan tetapi masih coba diperhitungkan untuk sekarang. Bigetron, gudang ini yang menjadi masalah adalah bukan orangnya, tapi gembosan feel-nya. Itu males banget dari Axel yang memberanikan diri bahwa enemies ahead from Razy. Agak gatal untuk dia punya. Tapi dari Sondara, kelihatan sama Axel. Belum ada tembakan. Razy hanya menjaga-jaga aja. Tapi nanti Axel akan coba ditembak balik oleh seorang Lelepon. Ya, tapi Rezak tadi yang memberikan eksekusi tapi RRQ. Habis cikan terbitlah Tusun untuk RRQ. Bergoyang papan atas pas lagi-lagi RRQ. Harus Oh my dengan god. 1 poin. Yes. Nggak dari sekian banyak momen. Hari ini baru RRQ yang habis cikan terbitlah Tusun. Yes. Dan bener aja mereka tidak bisa bersaing kali ini. Tetapi masih ada poin Caikeri bersama dari Pandum. Di angka 130-an poin sekian. Sangat bisa mengejar Better dan juga Mekjo. Tapi Better dan juga Mekjo masih hidup sekarang. Tidak seperti game sebelumnya. Mereka cukup cepat untuk mati lampu. Di awal-awal seperti ini. Stage 4 keras banget 2 menit yang harus mereka punya. Berpikir secara matang untuk long decision. Buset. Dan begitu pun situasi dan juga kondisi yang akan memaksa short decision mereka harus kepak palu dari sang ICL KZE Rama. Di mana ada smoke, di situ ada kehidupan dan Boychiel langsung melakukan spekulasi. Tapi gue kesel dah makin main muter-muter berasa tong setan dia dari tadi. Udah muter-muter. Dating. Tinggal nunggu disawer doang itu tong setannya tapi masih memberikan distraction ke arah pemain-pemain dari poin. Membuat mereka gatal tapi malah tiba-tiba Arkral dari Dewa United yang bisa mendapatkan split position dari tim Kanza. Lain pun tumbang, tergerus oleh DPS dari Blue Zone. Mau nggak mau harus regroup dan harus berpindah Kanza untuk 2 anggota mereka. Karena sudah ada Voin, sudah ada DU yang nge-spot keberadaan dari tim Kanza ini. Kimain masih berputar. Itu sawerannya masih banyak cuy. Masih banyak sawerannya. Kata gue mah mending tadi jemput temennya yang di luar zona. Tapi dari Mekjo malah berpilih untuk fight di arah gudang bata. Wih, masuk ke dalam vehicle. Kayak masih sabar nih. Apa emang bakal dikomit sama mereka? Atau Satar punya ide buat Oh, dia naik mau ke paling parkour. atas? Dia mau parkour. Dia mau coba Bisa naik nggak parkour ini? momen. Lan cepet nama Lan kan? Naik ke atas uas dulu. Dia coba parkour dengan 1 tangga dan berhasil. Sneaky peek, oh belum naik. Itu kalau naik berhasil tuh bakal bahaya banget. Tapi ternyata Voin yang akhirnya bisa mendapatkan pemain dari Kansa walaupun mereka harus menyumbangkan 2 anggota mereka. Kurang worth it menurut gua. Oke. Dan sekarang dari Rama. Coba dilemparkan 1 buah granat dari Boychiel. 1, 2, 3, 2. Meledak seperempat HP batu tersisa. Follow up di belakang dari Foxy pun. Masih belum menyangsang tapi follow up damage. Dari Boychiel memberanikan diri turun gunung. Membuat dari Kanza selesai. Hashtag 14 2 eliminasi. Tapi Satar. Masih kepo. Masih. Bisa gak sih main Masih. fitur terbaru buat loncat ke situ? Pasti ada satu bantalan apa ya? Kayak per-per. Tuh akhirnya dicoba. Akhirnya dicoba. Ayo bang. Gantian coba. 1. Ya. Masih penasaran. Masih penasaran. Katanya lu belum cuci kaki. Siki lu bau lah, siki lu bau.
Masih penasaran, tapi di tengah kepenasaran tersebut malah tiba-tiba Foxy. Pemain dari poin harus dihilangkan begitu saja, last man standing untuk poin. Mobil luasnya majuin ke sebelah situ, abis itu lu loncatnya dari arah kiri. Ajarin boy. Ajarin boy. Parkirnya kurang masuk ke dalam. Nah, itu Ajarin boy. mundur, belok kanan. Ke Surabaya, ke Surabaya. Betul boy. Lu ke stage boy. Gatel gue bikin Lu ke stage boy. Gatel sih emang sih ngeliatinnya juga. Tapi ya hati-hati aja jangan sampai benar-benar harus banget. Udah 5 menit gue lihat sini doang nih. Tempat masuknya tuh dari arah kiri. Yang Dia- pekat sebelahnya kan. Iya. Sedangkan mobilnya kan di arah kanannya, ketutupan sama jalan tangganya. Oh dia kena railing tangga berarti Iya. tadi. Mending railingnya aja di las. Geser. Oke, sambil Herlings pun juga berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Jangan sampai ada tim dari tetangganya coba melakukan checking. Tapi gue yakin juga dari Odyssey sudah mendengar-dengar tipis-tipis aja. Dan Nah itu loh Lan. dari tadi. Coba bisa nggak Lan? Sumpah dia ngebuang smoke dari tadi coba buat naik ke situ doang. Nah, kurang dapat gak sih? Udah dapet. Udah naik gak sih? Alah. Belum ya? Alah. Hap. Hap. Ah. Awas, awas bot, awas bot. 2. Ah! Drone dong, drone. Drone shoot, drone shoot. Sabar, sabar. Drone shoot. Satu. Ah. Jempolnya kegedean nih. Udahlah capek kata Debot. Aduh. Nah ini loh drone shootnya ke bagian Mekjo. Saat aku masih penasaran. Kayaknya yang di dalam bang, udah bang. Gue rada gatal sebenarnya. Bisa ngelemparin granat juga tapi Herlings penjaganya ketat banget sampai dua Bigetron pun juga di belakang. Kayak tipis-tipis kalau maju sih ngelihat banget tapi alter ego akhirnya. Zuxi, oh no, Rosemary take down di situ. Karena Xenox cukup mantap untuk melakukan penjagaan di balik dari pintu gudang Hejo. Snip, seperti biasa lakukan blokadenya dulu agar Xenox tidak memastikan poin ke arah Rosemary. Iya dan semua spekulasi granat tadi yang dilemparkan menuju ke arah satu tong di bagian luar. Memaksimalkan informasi kalau nggak ada orang yang nge-hold atau ngedok di titik tersebut. Masih ada satu molotov yang coba dilemparkan kali ini menuju ke arah pintu tabrakan gaming bakal dimainkan. Krypton sudah mulai maju menerima tembakan Krypton. Darahnya low, terlalu nafsu. Setup dari Xenox begitu rapi, timing granatnya juga tepat, bahkan Snake sempat untuk bisa mendapatkan sebuah trade talk, tapi Zuxi dia kalah fight. Rosemary terlambat dengan backup, sebuah UMP kelas combat terjadi, tapi ada Adre yang join dari bagian bawah. Lemas, letih, lesu, tanpa komunikasi. Dan bengong Rosemary di bagian facecam. Tapi akhirnya kita berpindah menuju ke arah gudang bata. Kali ini Mekjo bakal menerabas ke arah audisi. Linux tumbang. Herlings terlambat lalu memberikan backup. Sabar. Satu lagi. Tinggal Herlings yang tersisa. Yes, Herlings pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk coba membantu rekan-rekannya. Kegeprek sudah, termakan sudah oleh tim dari Odyssey. Tapi dari Herlings kayaknya menolak untuk coba menyerah begitu saja. Tidak, ternyata akhirnya menyerah juga, lebih bermain placement layaknya Zeta. Dan begitu pun dari tim Adre, memaksakan mereka menabrak ke tim dari Xenox. Dan begitu dari SE pun juga sama. Rata dari tim Adre. Luar biasa bagaimana fight tiba-tiba pecah secara utuh. Dan yes, Mekjo lagi performa yang terlalu lama-lama bermain di luar menurut gue. Sumpah ini cuman gara-gara dia mau naik tangga cuy. Yes. Kalau dia nggak lama berkutat masalah tangga doang itu. Tabrak udah kelar harusnya. Makanya, tapi gue nggak tahu kenapa mereka akhirnya bisa fight gitu. Mungkin yang punya gudang bata. Ya menurut gue juga kayak nggak ada percobaan apapun gitu loh. Dan Herlings pun juga masih jauh dimana angle-nya nggak bisa membantu sama sekali. Pas udah rata baru Herlingsnya datang. Menurut gue ini benar-benar dari Mekjo. Kalau mereka ingin menjadi juara tidak bisa bermain seperti tadi. Tetapi Boychill bertemu di depan mata dari seorang Herlings. 1v1 situation. Boychill, Rasengan, arah Herlings seperempat darah saja. Tapi UMP bakal dipaksakan. Kembali Rasengan dari Boychill dilemparkan ke depan masih jauh. Tapi Chidori dari Herlings pun juga masih belum dapat. Akhirnya 12K masuk dengan UMP dan selesai Boychill. Dapetin Herlings dan kembali Mekjo tidak mendapat poin. Hanya satu saja. BTR punya kesempatan besar untuk menggeser posisi pucuk. Game on untuk Bigetron by Vitality. Meritek tempat milik Mekjo. Tersangkut tadi Herlings. Yes. Gagal lompat melewati bagi tapi granat menuju ke arah Boychill.
mematikan lampu dari poin Cekri. Kesempatan untuk Pandum membalap poin dari poin Cekri. Makin mengerikan, harap-harap cemas tentunya untuk tim RRQ bersama tim dari Poin Caikri. Karena Pandum hanya butuh 3 poin saja berada di top 3. Dan begitu pun dari Boom, walaupun sisa 3 player. Tapi untuk dapetin Chicken, tidak menutup kemungkinan mereka dan akhirnya berada di top 5. Tapi Adre benar-benar mengerikan. Ini third party gameplay Israel yang dilakukan oleh Adre Boy. Bener gue lihat tadi sabar banget dan AM menurutku tadi nabraknya sih sumpah kayak tim komunitas. Maksudnya kayak sungkan gitu gak sih? Iya. Gue setuju tapi. Arahnya Kayak nggak Snape jelas masih di dia. belakang, Kryptonnya terlalu cepet juga. Dan dia Untuk coba mereka menabrak ragu ternyata. Entah ada instruksi apa di dalam in-game. Tetapi secara vibes mereka tetap positif, mereka tetap senyum-senyum. Yang mungkin ada satu keajaiban dari kita tahu bagaimana Alter Ego suka meledak-ledak. Tapi SA sama Xenox kayaknya masih sulit juga untuk mereka lewati. Tapi yang try hard di bawah adalah Nightmare bersama Dewa United yang sebentar lagi akan touchdown di 100 poin Bro Pasta. Iya, mau nggak mau mereka harus mengejar ketertinggalan poin mereka karena masih terbuka kesempatan mereka untuk masuk ke arah top 5. Yes. Apalagi syarat dan ketentuan yang berlaku semakin kesini semakin terbuka untuk tim-tim bagian papan tengah menuju ke arah atas. Dan pergerakan dari Bigetron pelan dan pasti. 3 elimination sudah mereka dapatkan. Selisih 10 poin doang sekarang Gus untuk ngejar poin dari Mejo. 10 poin dan ya top 8 dengan chicken yang sangat besar pun juga bisa mereka manfaatkan karena di area barat mereka Yami. cukup luas banget untuk mereka ada Yami. Yami tiba-tiba saja untuk menabrak satu pemain dari Nightmare dan mudah sekali UMP jarak dekat manfaatkan situasi itu juga kondisi bersama dari Fnatic pun juga sama di HBD oleh HBZ Konslet. Termakan sudah pemain-pemain dari Nightmare yang cukup sabar sedari awal tergeprek satu demi satu Yami. Langsung digocek. Jangan terburu-buru. Digocek. Maksudnya adalah baiting, tapi masih aman selamat karena Okta dan juga El Beryl di belakang melakukan penjagaan yang ketat. Tapi Yami, benar sekali follow up dari No Mercy. Membalaskan dendam dari pemain Nightmare yang terberantas. Lihat sekarang Adre bakal menggeprek tim yang sudah mereka incar. Di sisi lain Yami sudah dipulangkan karena lobby Jobran tumbang Limboy bisa mendapatkan satu. Leon DZ mau naik ke atas, mencoba untuk mengelabui posisi dari arah pemain-pemain tim Adre. Sedikit terdelay dan granat yang dilemparkan tidak berdampak apapun. Adre tahu ada yang naik ke atas, mereka nggak mau greedy, nggak pengen ada blunder yang terjadi. Tapi Leon DZ sudah mulai memasak granat, akan dipantulkan, ini bahaya bakal dipantulkan ke bagian luar. Tapi hanya memberikan splash damage-nya karena Grumpy yang akhirnya melakukan sebuah reposition. Iris di arah lain malah bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Satu pemain Bigetron tumbang, belum terspotlight oleh observer kita. Karena yang paling dekat adalah Pandum dan juga Adre. Yes, Leon Desert pun juga masih bersabar aja nahan momen dulu karena ada setup smoke yang mereka bangun untuk melakukan kejutan-kejutan pastinya karena dari Adre. Tapi Adre cukup pandai, cukup cerdas. Bagaimana granat mereka pun secara perlahan coba dicicil dulu kanan juga kiri. Tapi belum ada yang membuahkan hasil takedown. Dan bahkan dari Leon DZ tahu ada splash damage yang masuk. Membuat dia menahan diri. Frenzy harap-harap cemas. Sedikit lagi punggung, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Frenzy depan muncung. Masih menahan diri. Trigger disiplin yang sangat baik dari tim Pandu. Ya, dia nggak mau ngelepasin angle-nya dari sisi tersebut, tapi emang nggak tahu kalau di bagian sana udah ada orang. Dan Iris gagal melakukan sebuah penyeberangan karena sudah dikunci oleh Arkral. Dewa United bahkan bisa mendapatkan satu pemain di depan sana. Rezi terkena granat dari seorang Hulk. 1, 2 pemain dari Bigetron tumbang dan Rezak. Langkah apa yang akan diambil? Revive atau lebih memilih untuk fight? Tapi sepertinya Rezak lebih memilih untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknockdown. Dengan ini Horboys juga punya chance untuk melakukan revive. Gila, ini stage 8 masih penuh dengan 7 tim dengan 22 orang. Jadi ini benar-benar pas banget Miramar kali ini yang masih ramai berada di open field juga. Dan Okta tahu posisi dari sebelah kanan. Horboys sedang diobrak-abrik. Molotov pun juga dilakukan lemparan ke sana. Dan begitupun dari Bigetron sadar betul di sebelah kiri Rezi dapetin satu. Dan kembali lagi dari Akse dapetin A-Reach. Dan selesai berdua secara tidak langsung bersama Okta. Horboys tersandwich dari kanan dan juga kiri. Melanjutkan pergerakannya. Rezi ke arah depan. Coba memberikan tembakan ke arah dari tim Dewa United. Tapi Rezi harus melakukan reload. Jauh coveran di belakang dan Dewa United selesai. Di tangan Rezak MG3 yang sangat menyala Bang Otot. Gila-gila P90-nya, MG3-nya semuanya lengket banget dimainkan oleh pemain dari Bigetron.
Reza akan bergerak melipir menuju ke arah sebelah kanan. Split position dimainkan oleh Bigetron, tapi Kiki Boy dari tim Andre menggerasak pertahanan dari tim Pandum, dan Nocta terkena through the smoke dari bagian belakang. Rezi mendapatkan pemain dari Bumi Sports. Sebuah backstep yang masih cukup maksimal dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Dan Boom hanya menyisakan satu pemain terakhir. Elberil yang tersisa, bahkan Nocta sudah dipulangkan ke arah lobby. Bigetron 8 elimination, tapi Elberil sempat memberikan satu trade-nya kepada Bigetron. Axel sedang dalam posisi healing. Elberil pun mendekat. Kontainer kuning ini akan menjadi saksi. Elberil hanya bisa mendapatkan finishing ke arah satu pemain dari Bigetron dan 9 eliminasi dari Bigetron by Vitality. Sangat rapi, sangat kompak dari tim Bigetron. Tiki Taka, tarik ulur, estafet dua-dua yang dimainkan benar-benar rapi, tapi Andre mengarah ke audisi terlebih dahulu. Hexas dihabiskan, kembali spray down dilakukan dari seorang Rezak, tapi dia terperangkap juga dengan satu deteksi yang cukup mantap dari tim Andre. Melihat pergerakan dari Bigetron yang bergerak pindah bermanuver ke sebelah kiri, tapi Andre harus berfokus ke arah audisi terlebih dahulu. Ini membuat dari Bigetron buying time, bisa maju secara perlahan, dan Chicken benar-benar kuat ada di tangan mereka karena sedikit lagi pemain dari Odyssey terspotlight. Crazy Spreadonya sangat mantap, dan Rezak pun tidak terburu-buru, healing dulu untuk mereka mainkan, dan sisa satu lagi dari tim Pandum, Dimsy, yang bakal menjadi makanan untuk tim Bigetron. Andre dipulangkan, audisi terselesaikan, Pandum hanya menyisakan satu. Dimsy akan menghadapi 3 pemain dari Bigetron. Through the smoke yang sukses, Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Biget rubah